Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan aktivitas tetap di Accurate versi 5. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar berkenaan dengan siklus penjualan, kemudian siklus pembelian, kemudian kas dan bank. Nah, untuk aktiva tetap itu aktiva tetap sebenarnya lebih sederhana ya, lebih sederhana tahapannya. Kalau di modul, nah itu ada 4 ya tahapannya. Ada tipe aktiva tetap pajak, tipe aktiva tetap, daftar aktiva tetap, dan formulir aktiva tetap baru. Nah, dari 4 submenu ini sebenarnya yang menjadi concern akuntansinya ada di formulir keempat, yaitu kita diminta untuk membuat aktiva tetap baru. Jadi nanti kita mengentry, kita itu beli aktiva tetap itu menggunakan apa, pembayarannya bagaimana begitu ya. Kemudian yang dibeli itu masuk golongan yang apa. Untuk yang poin A, B, dan C itu lebih kepada administratif ya. Misalkan di aktiva tetap pajak. Nah, aktiva tetap pajak itu nanti kita diminta untuk memilih ya. Ini barang ini masuk aktiva tetap golongan berapa? Sekedar informasi bahwa aktiva tetap di pajak itu diatur ya. Di aktiva tetap di pajak itu dibagi, kalau yang aktiva tetap berwujud itu ada, selain bangunan itu ada 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, 4. Golongan 1 itu masa manfaatnya 4 tahun, golongan 2 itu 8 tahun, golongan 3 itu 16 tahun, dan golongan 4 itu 20 tahun. Nah, contoh sederhananya mobil. Nah, mobil ini masuk golongan 2 karena ketentuan golongan 2 itu aktiva tetap yang terbuat dari besi ya. Ada mesinnya gitu. Nah, kira-kira begitulah. Kalau yang 1 tahun itu kurang lebih itu masa manfaatnya ada 4 tahun, kemudian bahan baku tertentu yang masuk di golongan 1 itu. Nanti saudara bisa cek sendiri ya aturannya. Kemudian untuk bangunan itu ada 2. Ada permanen dan tidak permanen. Yang permanen itu 20 tahun, yang tidak permanen itu 10 tahun. Itu kira-kira. Jadi kenapa di sistem Accurate ini sudah sangat bagus gitu ya, membedakan antara ini tipe aktiva tetap pajak dan tipe aktiva tetap. Nah, ada pertanyaan bagaimana kalau ada perusahaan tidak mengikuti perpajakan? Ya, tidak apa-apa, tidak masalah, ikuti aja aturan misalkan secara komersial, tapi nanti konsekuensinya di perpajakan aktivitas-aktivitas yang tidak mengikuti ketentuan perpajakan itu disesuaikan. Ada namanya nanti rekonsiliasi fiskal. Gitu ya, kurang lebih. Baik, kita langsung saja ke sistemnya. Nah, tampilan awalnya kurang lebih ada seperti ini. Tetap kita login terlebih dahulu dengan memilih database yang sudah ada ya. Kemudian oke. Kita masuk ke Accurate. Kata kuncinya adalah supervisor. Nah, ini adalah tampilan seperti biasa ya, tampilan seperti biasa. Nah, ada kas bank, persediaan penjualan pembelian aset tetap. Nah, kita ke aktiva tetap. Nah, siklus aktiva tetap adalah seperti ini ya, sangat sederhana ya dibandingkan dengan penjualan pembelian. Ada aktiva tetap baru, ada tipe aktiva tetap pajak, dan ada tipe aktiva tetap dan daftar aktiva tetap. Nah, kita coba bahas satu-satu ya, mulai dari tipe aktiva tetap. Nah, tipe aktiva tetap yang ada masih gudang, gedung, dan itu masuk kepada bangunan. Nah, bagaimana kalau kita mau masukkan lagi? Misalkan ini gedung A, misalkan kita bikin gedung baru, misalkan tipe aktiva tetapnya adalah bangunan, misalkan gedung, misalkan ini gedung baru, misalkan ya. Langsung terisi 20 tahun, 5%. Itu masuk kategori bangunan ya. Karena sebelumnya kita sudah menginput di awal-awal pertemuan itu bahwa bangunan itu 20 tahun. Kita oke. Perbarui. Nah, masuk nih gedung baru ya. Kalau kita mau tambah, misalkan baru. Nah,
Ini masih apa? Bangunan. Kalau mobil gimana? Ya, misalkan mobil ya. Mobil atau kendaraan. Ini aja deh. Mobil. Nah, ini kan bukan bangunan mobil tuh. Ya udah, ini saudara pilih tipe aktiva pajak baru. Nah, ketika saudara masuk ke tipe aktiva tetap pajak, nah sebenarnya opsinya nanti saudara harus memilih ini nih. Nah, ini mestinya. Tapi karena sudah ada menunya, ya sudah. Kita langsung masukkan aja di sini. Saya ulangi ya. Kita kan mobil nih. Masukkan mobil. Kemudian tidak ada nih. Tipe aset tetap pajaknya tidak ada. Maka kita harus buat. Cara buatnya, saudara bisa langsung klik aktiva pajak baru itu, ini. Atau saudara ke sini. Ini aset tetap, ini. Baru. Sama kayak tadi. Kita masukkan tipe aktiva tetap pajaknya itu misalkan kendaraan atau mobil langsung aja ya. Kita pilih garis lurus. Ini masuk golongan 2, 8. Nah, metode garis lurus. Oke. Perbaharui. Sudah selesai. Nah, kita masuk ke sini tadi. Mobil. Nah, sudah ada mobil. Sudah langsung muncul. R3. Oke, perbaharui. Nah. Kemudian apa lagi? Mesin misalkan. Nah, tadi kan tipe pajaknya hanya bangunan sama mobil. Mesin belum ada. Ya. Kita masukkan lagi. Misalkan di sini, tipe aktiva data pajak. Dulu, buat baru. Kategorinya apa? Misalkan kategorinya adalah ada mobil, kemudian bangunan, kemudian peralatan komputer misalkan. Peralatan komputer. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Ini golongan 2, 8 tahun. Oke. Nah, sudah masuk nih metode garis lurusnya. Peralatan komputer. Jadi cara bikinnya adalah di kategorinya itu saudara masuk ke tipe aktiva tetap pajak. Itu ya. Udah masuk. Nah, kalau mau saudara bikin, misalkan saudara nanti mau beli laptop misalkan. Sudah masukkan sini. Baru. Kemudian ini laptop Asus ROG misalkan. Ini peralatan komputer sudah ada. Sudah masuk. Oke. Kita perbaharui. Ini adalah kita masih belum belanja ya. Belum memasukkan aktiva tetap baru. Tapi memasukkan kira-kira kita mau aktiva tetap di perusahaan ini apa saja. Dan potensi yang kita beli itu apa. Itu ya. Misalkan mobil. Kemudian peralatan komputer. Bangunan. Udah. Gedung baru, laptop Asus ROG, mobil, misalkan gitu ya. Sudah. Kemudian kita tipe aktiva tetap misalkan. Sudah dibuat juga. Baru kemudian kita langsung masukkan transaksi misalkan ya. Kalau ini ingat ini administrasi ya. Ini untuk menentukan jenis klaster aktiva tetapnya, mulai dari bangunan, ini aset tetap golongan 1, 2, 3, atau 4. Nah, kalau yang ini, itu kita mau menginput yang baru ya. Misalkan kita mau beli R3, beli Avanza itu masuk kategori apa, beli laptop, beli PC komputer, beli printer itu masuk kategori apa, kira-kira begitu. Nah, kita ke aktiva tetap baru. Saya ulangi, kita coba ke tipe aktiva tetap baru. Nah, misalkan hari ini, kita beli mobil ya.
Atau kita tipe aktiva, sebentar. Ini kok begini ya, tipe aktiva tetap. Sorry. Mobil. Kita edit dulu, sebentar. Laptop. Nah, kita ulangi, kita mau misalkan beli laptop ya. Hari ini kita mau beli laptop. Misalkan laptop ROG. Kemudian kita tentukan umur aktifanya berapa. Misalkan umur aktifanya adalah 4 tahun misalkan, atau 8 tahun. Oke. Masukkan metode penyusutannya garis lurus. Akun aktifannya apa? Ada ini apa? Akun yang sudah ada. Kalau misalkan saudara tidak ada di sini akunnya, saudara masukkan. Ini kan hanya ada bangunan, vehicle sama equipment. Kalau saudara mau baru aja, akun baru misalkan. Kita masukkan namanya itu adalah perangkat komputer misalkan. Oke. Nah, ini langsung ada nih perangkat komputer. Akumulasi penyusutannya. Nah, tidak ada juga. Karena tadi hanya kita bikin yang di mana? Building, vehicle, sama equipment, tidak ada tuh, tidak muncul. Nah, sehingga kita perlu buat baru ya. Perlu buat baru. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan perangkat komputer. Oke, sudah ada. Ini beban penyusutan ada nggak? Sepertinya sama nih, hanya ada ini. Kita buat baru lagi. Beban penyusutan. Oke. Sudah. Ya. Jadi kalau tidak ada akunnya, saudara bikin akun baru aja. Nah, untuk pengeluarannya misalkan kita menggunakan bank. Ya, belanja menggunakan bank, harganya 15.200.000 misalkan ya. Catatannya adalah misalkan pembelian tanggal 16 November 2020. Oke, itu. Ingat menunya ada 3 ya. Yang pertama berkenaan dengan deskripsi perangkatnya. Ini adalah pengeluaran, ini hanya catatan saja. Misalkan bisa spesifikasi, misalkan spesifikasinya apa. Intinya berkenaan dengan informasi tentang laptop ini boleh, aset tetap ini boleh. Udah, informasinya harus jelas. Ini berapa tahun, menggunakan penyusutan apa, kemudian akunnya. Ini jangan sampai salah ya, teman-teman. Kalau ini salah, maka kita nanti ketika melakukan aktivitas akhir periode, maka ini masuknya ke sini nanti perhitungannya. Akumulasi penyusutannya, karena ini nanti akan menghitung otomatis. Kira-kira begitu. Pengeluarannya kita menggunakan apa, belinya atau jualnya, nah. Kemudian simpan dan tutup. Sudah. Atau kita ingin lihat hasilnya ke daftar aktivitas tetap. Ini kita sudah tadi ya aktivitas 3, baru ini. Nah, ini sudah masuk nih, ROG. Oke, baik. Terima kasih begitu kira-kira untuk penjelasan aktivitas tetap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.